lagi dengan saya Farah Mutia. Dalam video kali ini kita akan membahas materi pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya kelas 10 tingkat SMK. Adapun KD pembahasan dalam materi ini yakni di KD 3.7 menerapkan apresiasi seni budaya mancanegara dan KD 4.7 melaksanakan apresiasi seni budaya mancanegara. Untuk pembahasan definisi, jenis, tahapan apresiasi sudah kita bahas pada apresiasi seni budaya Nusantara. Nah, untuk saat ini kita akan langsung membahas apresiasi seni budaya mancanegara, di mana terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, seni budaya tradisi mancanegaranya sendiri. Kedua, seni rupa. Ketiga, seni musik. Keempat, seni tari. Dan yang kelima, seni teater mancanegara. Setiap negara atau daerah pastinya memiliki hasil karya, baik itu berupa seni tari, seni rupa, seni musik, ataupun seni teater. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui ciri-ciri umum dari seni budaya mancanegara ada apa saja. Yang pertama, menggunakan bahasa asli negara atau daerahnya. Kedua, musik lagunya menggunakan nada sederhana pentatonis. Ketiga, biasanya menceritakan tentang keadaan negara atau daerah tersebut. 4. Terdiri dari simbol-simbol yang menunjukkan identitas dari negara tersebut. 5. Memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan. Dan keenam, biasa digunakan untuk upacara ritual atau keagamaan. Oke teman-teman, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas seni budaya tradisi di mancanegara. Budaya tradisi berkembang secara turun-temurun dan terus-menerus dilestarikan oleh generasi-generasi selanjutnya. Berikut contoh budaya tradisi mancanegara yang masih dijaga dan pastinya dilestarikan. Ada yang pertama, Matsuri dari Jepang. Matsuri adalah sebutan untuk festival atau perayaan tradisional di Jepang. Matsuri berasal dari kata matsuru yang berarti memuja atau menyembah. Kegiatan ini diadakan di berbagai kuil, baik kuil Shinto maupun kuil Buddha. Tujuan Matsuri sendiri adalah untuk mendoakan keberhasilan penangkapan ikan, perayaan panen, kesuksesan dalam bisnis, kesembuhan penyakit, dan keselamatan bencana. Dalam teologi agama Shinto dikenal 4 unsur dalam Matsuri, yaitu pensucian atau harai, persembahan, pembacaan doa atau nurito, dan pesta makan. Bentuk awal Matsuri adalah pembacaan doa yang dilakukan oleh pendeta Shinto untuk individu atau kelompok orang di tempat yang tidak terlihat orang lain. Ada pula Shimin Matsuri atau festival rakyat. Ini biasa dilakukan oleh pemerintah ataupun warga kota. Seni budaya tradisi yang kedua ini mungkin kalian sering melihatnya dalam film-film India. Yap, itu adalah pesta Holi. Nah, seni dan budaya India ini banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Salah satunya adalah festival Holi. Festival ini merupakan perayaan budaya sekaligus keagamaan yang dilaksanakan secara 16 hari menjelang musim semi. Makna dari festival Holi ini
adalah untuk mengharapkan hasil panen yang baik dan tanah yang subur. Umat Hindu percaya bahwa musim semi adalah saatnya untuk menikmati berbagai warna yang menggambarkan keceriaan dan pengharapan. Bubuk dengan berbagai warna ini dimaknai sebagai pencucian dosa. Oleh karena itu, pakaian yang biasa dikenakan adalah berwarna putih. Budaya tradisi mancanegara yang berikutnya ada Festival La Mercy dari Spanyol. Festival ini merupakan perayaan yang ditujukan untuk menghormati yakni Our Lady of Mercy. Masyarakat Barcelona menganggap Sang Perawan Suci sebagai pelindung kota mereka. Pada tahun 1637, kota Barcelona terkena wabah belalang. Kemudian meminta bantuan Bunda Lia Mercy dan akhirnya berhasil menyelamatkan kota dari wabah belalang tersebut. Sejak tahun 1871, kota Barcelona mengadakan festival La Mercy ini secara tahunan untuk menghormati Sang Perawan Suci La Mercy setiap tanggal 24 September. Salah satu atraksi yang paling menarik perhatian adalah kastil atau menara manusia. Atraksi ini sangatlah unik sehingga UNESCO mendeklarasikan kastil sebagai salah satu mahakarya warisan budaya oral dan tak berwujud atau Masterpiece of the Oral Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 16 November 2010, di mana makna dari kerjasama membangun kastil merupakan simbol persatuan untuk melawan kejahatan. Teman-teman, kita lanjut. Itu seni rupa di mancanegara. Seni rupa di berbagai negara juga tidak lepas dari pengaruh sejarah. Berikut beberapa seni rupa dari mancanegara. Yang pertama, seni rupa Tiongkok. Bangsa Cina di dalam peradabannya menganut kepercayaan bernama Tao yang dianggap sumber dari nilai-nilai kehidupan. Secara harfiah, Tao berarti jalan atau marga. Ada pula yang mengartikan sebagai sinar terang dan sumber dari segala yang ada. Bagi bangsa Cina, manusia dianggap sempurna apabila hidupnya diterangi oleh Tao. Tao adalah kemutlakan sesuatu yang memberikan keberadaban, kehidupan, dan kedamaian. Kepercayaan inilah yang menjadi salah satu landasan estetika Cina. Berikut contoh hasil karya seni rupa dari seni rupa Tiongkok. Kedua, ada seni rupa Mesir dan Mesopotamia. Periodisasi peradaban Mesir kuno dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Mesir tua, Mesir tengah, dan Mesir muda. Bangsa Mesir merupakan bangsa yang mempunyai peninggalan kebudayaan tertua di dunia. Kepercayaan terhadap banyak dewa dan pengagungan terhadap raja atau tokoh yang didewakan tampak pada hampir semua karya seni rupa yang ada di Mesir. Berikut contoh dari karya seni rupa Mesir dan Mesopotamia. Seni rupa yang ketiga ada seni rupa India. Studi-studi tentang estetika India sebagian besar berhubungan dengan puisi dan drama. India sebagai salah satu suku bangsa tertua di dunia memiliki bentuk-bentuk seni rupa baik 2 dimensi maupun 3 dimensi yang khas seperti stupa, wihara, seni patung, dan lukis. Berikut contoh dari karya-karya seni rupa India.
Yang keempat ada seni rupa Timur Tengah. Estetika Timur Tengah banyak diwarnai oleh ajaran Islam yang berkembang dan berpengaruh luas di kawasan itu. Ekspresi estetik yang menggambarkan makhluk hidup hampir tidak berkembang. Berdasarkan kecenderungannya, ekspresi estetik yang menghindari pertentangan dengan ajaran Islam, dapat kita simpulkan bahwa keindahan dalam konteks seni menurut pandangan Islam haruslah tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Berikut contoh karya seni rupa Timur Tengah. Dan yang kelima, seni rupa Eropa klasik, di mana seni rupa Eropa klasik berkembang di negara Yunani dan Romawi. Karya seni rupa yang berkembang di Yunani yaitu seni bangunan dan seni kriya. Seni bangunan Yunani berbentuk istana dan bangunan megah. Seni lukis Yunani bercorak dekoratif dengan objek alam. Seni patungnya terbuat dari batu alam dan kayu. Dan untuk seni bangunan Romawi terdiri dari tempat pertunjukan dan tugu. Peninggalan seni kriyanya berupa bejana, vas bunga, dan kerajinan logam. Seni lukis Romawi adalah hasil gabungan seni lukis Mesir dan Yunani yang dibuat dengan teknik mozaik. Adapun tokoh besar pada zaman itu diantaranya Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, dan Galileo Galilei. Selanjutnya, dalam apresiasi seni budaya mancanegara, kita akan membahas tentang seni musik di mancanegara. Musik merupakan bahasa universal yang mudah ditemukan di berbagai negara. Berikut sejarah singkat perkembangan musik di mancanegara. Yang pertama, musik Yunani kuno. Bangsa Yunani dikenal sebagai peletak dasar seni musik barat. Mereka menyusun dua tetrakord yang diciptakan Pythagoras dengan membentuk tangga nada diatonis. Adapun fungsi musik bagi bangsa Yunani, yang pertama sebagai upacara religius atau penyembahan dewa, 2. Iringan upacara kerajaan, 3. Iringan drama tari, sastra, atletik, gladiator, dan hiburan sosial, dan 4. Iringan untuk maju berperang. Berikutnya musik abad pertengahan. Pada abad ini perubahan besar terjadi pada dunia musik, yaitu perkembangan musik yang sebelumnya hanya satu suara atau monofonik menjadi banyak suara atau polifonik. Dan yang terakhir, musik masa Renaissance hingga masa modern. Instrumen musik mulai dibuat komposisinya, musik barok dan musik klasik terus mengalami perkembangan dan mulai menggunakan dinamik crescendo atau descrescendo, perubahan tempo dengan accelerando dan ritardando, pembatasan nada ornamentik serta pemakaian akord 3 nada. Berikut jenis musik di Eropa yaitu musik klasik, jazz, rock, country, blues, dan reggae. Apresiasi seni mancanegara yang berikutnya adalah seni tari. Yang pertama ada seni tari klasik, didukung oleh para kaum bangsawan terpelajar, contohnya tari balet dan tari ballroom. Lalu yang kedua ada seni tari kerakyatan, seperti contohnya dari India. Ada tari Odissi, di mana penari wanita disebut dengan devadasis. Lalu yang kedua ada dari Belanda, menggunakan sepatu kayu. Dan yang ketiga dari Spanyol, tari flamenco.
Pembahasan terakhir dalam materi apresiasi seni budaya mancanegara adalah seni teater, di mana dalam perkembangan seni teater dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, teater Yunani kuno. Di zaman Yunani kuno terdapat 3 bentuk drama. Yang pertama, drama tragedi, drama yang menggambarkan kejatuhan sang pahlawan dikarenakan oleh nasib dan kehendak dewa. Mungkin bisa dibilang juga drama tragedi ini adalah kisah nyata yang memang terjadi pada saat itu. Lalu yang kedua ada drama komedi, drama yang mengejek atau menyindir orang-orang yang berkuasa tentang kesombongan dan kebodohan mereka. Dan yang ketiga ada drama satiri, di mana drama yang menggambarkan tindakan tragedi dan mengolok-olok nasib karakter tragedi. Berikutnya ada teater zaman Renaissance di Inggris, di mana kejayaan teater di zaman Yunani kuno lahir kembali di zaman Renaissance. Di Inggris muncul dramawan-dramawan besar, dan yang paling terkenal sampai dengan sekarang adalah William Shakespeare. Berikut teater zaman Renaissance di Prancis. Bangsa Prancis juga mengambil hikmah dari kejayaan teater Yunani kuno. Mereka menamakannya sebagai neoklasik, artinya klasik baru, di mana mereka telah memberi jiwa baru kepada gaya klasik Yunani kuno, yaitu gaya yang lebih halus, anggun, dan mewah. Seni teater mancanegara yang berikutnya ada Commedia dell'arte dari Italia. Adalah bentuk teater rakyat Italia abad ke-16, di mana berkembang di luar lingkungan istana. Drama ini dipertunjukkan di lapangan kota dalam panggung-panggung yang sederhana. Berdasarkan pada naskah yang berisi garis besar, pelaku-pelakunya mengenakan topeng, percakapan berlangsung secara spontan dan tanpa persiapan, diselingi nyanyian, tarian yang bersifat menyindir. Adapun makna, simbol, dan peran teater dunia, dapat dikatakan teater bermula dari upacara keagamaan yang tujuannya untuk kesuburan tanaman dan keselamatan masyarakat dalam perburuan. Pada perkembangan selanjutnya, teater menjadi sarana pengajaran dan hiburan yang mengusung nilai-nilai moral, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Oke teman-teman, sampai di situ pembahasan kita mengenai apresiasi seni budaya mancanegara. Agar kalian lebih paham lagi, catatlah poin-poin penting dalam video pembelajaran ini ya. Dan buatlah artikel mengenai salah satu hasil karya seni budaya yang berasal dari mancanegara yang patut kamu apresiasi. Tentunya disesuaikan dengan materi seni apa yang sedang kalian bahas. Terima kasih untuk kalian yang sudah melihat video pembelajaran seni budaya. Semoga materi yang disajikan dapat diserap dengan baik dan bermanfaat untuk kalian tentunya. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.